Fans skuad Garuda dibikin takjub saat ofisial timnas Indonesia pamer jersey pre-match terbaru. Akhirnya diakui timnas Indonesia resmi punya wakil pertama di kasta tertinggi Liga Inggris. Semakin menawan di Ligue 1, ramai seruan supporter Indonesia yang meminta Erick Thohir temui Elkan Bagot di Inggris. Kejutan besar ini yang kalian tunggu-tunggu, dua pemain keturunan baru berposisi striker dan kiper OTW diproses. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia baru saja merilis jersey pre-match alias pakaian yang dipakai para pemain sebelum pertandingan dimulai. Erspo selaku aparel resmi Timnas Indonesia kembali membuat fans Garuda terpukau dengan desain unik yang terukir di jersey pre-match tersebut. Seperti yang diketahui, baru pekan lalu Erspo mendapatkan pujian dari fans Garuda karena mewahnya penampakan jersey Timnas Indonesia terbaru. Kini Erspo kembali mendapatkan pujian usai merilis jersey pre-match Timnas Indonesia. Sama seperti jersey kandang, baju pre-match Timnas Indonesia masih didominasi warna merah. Bedanya ada motif lingkaran berwarna hitam dan motif seperti butiran es. Entah apa arti dari motif seperti butiran es tersebut. Tentu ada filosofi menarik dari hadirnya motif tersebut di jersey pre-match Timnas Indonesia. Erspo pun kali ini menggandeng bintang Garuda Eliano Reindes sebagai model dari jersey pre-match Timnas Indonesia tersebut. Eliano tampak begitu keren dan gagah saat mengenakan jersey pre-match tersebut. Sejauh ini berarti Erspo sudah memperlihatkan jersey kandang, pre-match, dan berbagai jaket Timnas Indonesia. Fans Garuda pun kini menantikan jersey kedua alias baju tandang atau away. Beredar rumor jersey away nanti akan didominasi warna putih. Tentu banyak fans Garuda yang penasaran bagaimana motif dan hasil akhir dari racikan Erspo nanti. Sebagaimana yang diketahui, skuad Garuda kini memiliki tim yang dipenuhi oleh para pemain abroad berkat para pemain keturunan. Mereka adalah pemain yang besar di luar Indonesia, namun memutuskan untuk membela timnas Indonesia yang merupakan tanah air dari ibu bapak atau kakek nenek mereka. Banyak yang berasal dari Belanda, namun ada pula yang berasal dari negara Eropa lainnya seperti Jordi Amat. Amat merupakan bek tengah yang berasal dari Spanyol, namun memiliki darah Indonesia dari neneknya. Sang pemain berusia 32 tahun itu dinaturalisasi pada 2022 dan kini telah mengemas 18 caps bersama timnas Indonesia. Pada saat ini, Amat bermain untuk tim elit Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Namun di sepanjang karirnya, dia bermain untuk banyak klub elit Eropa. Dia juga pernah bermain di Swansea City yang saat itu berlaga di Premier League. Amat bermain untuk The Swans di antara tahun 2013 hingga 2017 dengan mengukir total 72 penampilan di semua ajang. Amat bermain dalam 52 pertandingan di kasta tertinggi Liga Inggris alias Premier League. Namun pada saat itu dia adalah warga Spanyol. Meski begitu, baru-baru ini situs resmi Premier League mencantumkan Jordi Amat sebagai pemain Indonesia pertama di Liga Inggris. Ada 19 negara yang hanya diwakili oleh satu pemain dan Indonesia merupakan salah satunya. Dalam situsnya, Premier League mencantumkan Jordi Amat sebagai satu-satunya wakil Indonesia tersebut. Beberapa negara lain yang senasib sama dengan Indonesia adalah Uzbekistan, Suriname, Filipina, Irak, dan Oman. Pada saat ini, timnas Indonesia sebenarnya memiliki beberapa wakil di Liga Inggris, yaitu Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, Ole Romeni, dan Elkan Bagot. Namun tak seorang pun dari mereka yang bermain di kasta tertinggi karena hanya tampil di kasta kedua atau ketiga Liga Inggris. Nama Elkan Bagot kini tengah jadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia. Ya, hal ini lantaran dirinya telah comeback ke lapangan usai mengalami cedera yang cukup panjang. Terbaru, Elkan Bagot kembali bermain penuh ketika Blackpool FC menghadapi Lincoln FC dalam laga lanjutan Ligue 1 Inggris. Dalam laga tersebut, Blackpool tampil solid dan menang dengan skor 2-0. Bagot yang bermain sebagai bek tengah kiri tampil kokoh dan mampu mempertahankan clean sheet di laga tersebut. Menurut catatan SofaScore, pemain bertinggi 194 cm itu mencatatkan satu assist untuk gol Kesey dan menerima satu kartu kuning di menit ke-86.
Atas performa apiknya, SofaScore pun memberikan nilai yang cukup tinggi yakni 7,7. Tak hanya itu saja, pujian juga datang dari pelatih Blackpool Steve Bruce. Ia mengaku puas dengan performa lini belakangnya, terutama penampilan bek tengah Casey dan Bagot. Saya senang dengan sikapnya. Secara defensif, saya pikir bek tengah kami khususnya hebat dalam pekerjaan mereka. Mereka hebat, mereka menyundul bola dan memblok. Mereka fantastis sebagai seorang pemain. Ini memberi Anda landasan, Anda tidak akan kalah jika tidak kebobolan. Ada saat di awal musim ketika kami membutuhkan 2 atau 3 gol untuk menang. Jadi dari segi pertahanan kami sudah pasti lebih baik dan kami telah menambah pemain di lini depan, ujar Steve Bruce. Performa apik Elkan Bagot juga bukan hanya di laga kali ini saja. Dalam laga sebelumnya juga Elkan bermain sangat baik. Kala itu ia berhasil membantu timnya meraih kemenangan 3-1 atas Exeter City. Bagi Bagot, performa apiknya bersama Blackpool ini akan membuka peluangnya kembali berseragam timnas Indonesia. Bagot sendiri sudah absen dari pertandingan skuad Garuda sejak Piala Asia 2023 karena tak lagi dipanggil oleh Sintayong. Dengan pelatih kepala timnas Indonesia sekarang dipegang Patrick Kluivert, Bagot berpeluang besar dipanggil untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dalam konteks ini, para supporter timnas Indonesia juga saat ini sedang menyuarakan Erick Thohir untuk segera menemui Elkan Bagot di Inggris. Hal ini disuarakan supporter Indonesia usai Ketua Umum PSSI membagikan momen ketika dirinya bertemu beberapa pemain keturunan di Belanda. Tentu kehadiran Elkan Bagot nantinya sangat menguntungkan bagi kedalaman skuad Garuda, apalagi dia memiliki keunggulan di postur tubuh yang bisa dimanfaatkan ketika mendapatkan bola mati atau tendangan sudut. Kabar baik ini datang untuk timnas Indonesia yang akan kembali kedatangan pemain keturunan baru dalam waktu dekat. Bukan hanya satu, PSSI kabarnya saat ini tengah dalam proses mendatangkan 2 pemain keturunan lain selain Ole Romeni dan Jairo di The Wall. Artinya jika semua berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia bakal segera ketambahan 4 pemain keturunan baru. Info adanya 2 pemain keturunan yang bakal tiba di Indonesia dikabarkan langsung oleh YouTuber Yusa Nugraha. Pada video terbarunya, Yusa mengatakan kedua pemain tadi kemungkinan besar akan tiba pada Februari atau Maret 2025. Bukan hanya sekedar kabar burung belaka, informasi ini dikatakan Yusa didapat dirinya dari salah satu orang dalam PSSI. Meski demikian, saat ini dirinya belum membocorkan kedua nama pemain yang dimaksud. Ada lagi pemain lain selain Ole Romeni dan Jairo di Dewa yang akan tiba di Indonesia pada Maret 2025. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI. Kabarnya selain Ole dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga saya spill sedikit, ungkap Yusa Nugraha. Pernyataan Yusa tadi praktis langsung memunculkan sejumlah spekulasi dari publik tanah air. Banyak yang mengatakan kemungkinan besar sosok striker yang saat ini tengah diproses PSSI untuk menjalani proses naturalisasi adalah Miliano Jonathan. Sementara satu pemain lain yang berposisi sebagai kiper adalah Emil Audero Mulyadi. Hal ini lantaran kedua pemain tersebut saat ini memang sudah membuka peluang untuk bergabung bersama timnas Indonesia.